Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ardiansyah Putra, NPM 1814370105, Program Studi Sistem Komputer. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Perancangan IoT dalam Industri mengenai contoh implementasi Internet of Things dalam bidang pertanian. Saya mengambil contoh dari jurnal yang berjudul Sistem Pengendali Suhu dan Kelembapan Tanah Bilik Tanaman Salada berbasis IoT menggunakan aplikasi WhatsApp. Latar belakang masalah: pada daerah perkotaan terdapat kendala keterbatasan lahan untuk melakukan budidaya tanaman salada. Diperlukan suatu alternatif untuk dapat berbudidaya tanaman ini pada lahan yang sempit, yaitu menggunakan bilik tanaman. Bilik tanaman adalah sebuah ruang dengan susunan-susunan terdiri dari rak-rak yang diisi dengan tanah yang digunakan untuk menanam salada. Dengan menggunakan bilik tanaman seperti ini, tetap dapat melakukan budidaya tanaman salada. Namun, salada akan tumbuh optimal pada rentang suhu udara 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan tanah 65% sampai 78%. Jadi dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengontrol keadaan suhu dan kelembapan tanah berbasis IoT agar bilik tanaman salada dapat terus dimonitoring. Berikut ini merupakan komponen utama dalam pembuatan sistem pengendali bilik tanaman, yaitu ada Arduino Uno Rev 3 yang merupakan papan pengembangan microcontroller yang berbasis Arduino yang menggunakan chip Atmega 328P. Disebut sebagai papan pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Dan kedua, ada sensor suhu DHT22. Sensor suhu DHT22 adalah sensor digital kelembapan dan suhu relatif. Sensor DHT22 menggunakan kapasitor dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya dan keluar sinyal pada pin data. DHT22 memiliki akurasi yang lebih baik daripada DHT11 dengan galat relatif pengukuran suhu 4% dan kelembapan 18%. Berikutnya ada sensor EL69 yang merupakan sensor yang mampu mendeteksi kelembapan dalam tanah. Karakterisasi yang dilakukannya itu mencari hubungan tegangan dan panjang sensor yang ditancapkan terhadap nilai resistivitas. Berikutnya ada modul relay 4 channel yang merupakan satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Berikutnya juga ada Raspberry Pi model 3B. Raspberry Pi 3 model B ini adalah mini komputer versi terbaru yang dikeluarkan Raspberry Pi sebagai pengembangan dari versi Raspberry Pi sebelumnya, dan menjadi penerus Raspberry Pi 3 model B yang sudah rilis. Secara desain fisik, Raspberry Pi 3 model B dengan Raspberry Pi 3 model B Plus sama, sehingga untuk case versi Raspberry Pi 3 model B bisa dipakai. Berikutnya ada LCD 12C sebagai media tampilan output yang dihasilkan pada program. Berikut adalah aplikasi pendukung yang digunakan dalam pembuatan project Internet of Things ini adalah Twilio dan WhatsApp. Twilio merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan digital dengan spesialisasi pada messaging, salah satunya WhatsApp API. Dengan adanya fitur messaging WhatsApp API tersebut, kita dapat mengirim pesan WhatsApp secara programmatically dan secara automatically melalui Twilio API. Lebih jauh lagi, dengan mengirimkan pesan, khususnya pesan WhatsApp secara programmatically, kita dapat membuat sebuah aplikasi yang dapat mengirim pesan WhatsApp secara otomatis. Berikut ini merupakan diagram blok sistem pengendali suhu dan kelembapan tanah bilik tanaman selada. Pada input terdapat 2 sensor EL69 serta 2 sensor DHT22 yang akan mendeteksi kelembapan tanah serta suhu pada bilik tanaman. Lalu ada grow light LED strip dan ada catu daya. Lalu berikutnya akan diproses melalui microcontroller Arduino Uno dan terhubung ke relay channel untuk mengendalikan kipas DC 1 dan kipas DC 2, kipas DC 3 dan kipas DC 4, lalu mengendalikan solenoid valve 1 dan solenoid valve 2.
Lalu pada output juga terdapat LCD 12x16x2. Jadi hasil dari pengecekan kelembapan suhu dan jadi hasil pengecekan kelembapan suhu nantinya akan tampak pada LCD 12x16x2. Berikut ini merupakan skematik rangkaian. Dapat dilihat di sini, bisa kita pahami bahwa skematik keseluruhannya adalah seperti ini. Oke, berikut adalah hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian sistem pengendali suhu dan kelembapan tanah bilik tanaman selada berbasis IoT menggunakan aplikasi WhatsApp, sensor suhu DT22 dan sensor kelembapan YL69 dapat berfungsi sesuai perancangan yang diinginkan. Saat suhu bilik mencapai 28 derajat Celcius atau lebih besar, secara otomatis kipas DC pada bilik aktif untuk mendinginkan ruangan. Dan secara otomatis juga berhenti berputar saat suhu sudah kembali di bawah atau sama dengan 25 derajat Celcius. Untuk kelembapan, pada saat sensor kelembapan membaca kelembapan tanah pada bilik mencapai kurang atau sama dengan 65%, secara otomatis sistem mengaktifkan solenoid valve dan air mengalir menyiram salada dan tanah. Saat kelembapan tanah mencapai 78% atau lebih, solenoid valve otomatis tertutup kembali dan air berhenti mengalir. Status pembacaan sensor berhasil ditampilkan pada display LCD 2x16 yang diletakkan di depan pintu bilik. Untuk pengujian aplikasi WhatsApp dilakukan dengan mengirimkan perintah cek tanaman. Sistem berhasil merespon dan mengirimkan balasan berupa notifikasi keadaan kipas sedang menyala atau mati, termasuk memberikan respon keadaan solenoid valve terbuka berarti sedang menyiram tanaman saat kelembapan tanah di bawah 65%, dan saat kelembapan mencapai 78% solenoid valve tertutup, air berhenti mengalir. Secara keseluruhan berarti sistem sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan perancangan baik secara hardware dan programming. Ini merupakan hasil pengujian dari chatting yang terjadi di WhatsApp. Jadi di sini kipas 1 dan 2 menyala karena telah bekerja sesuai program yang telah dirancang sebelumnya. Oke, berikutnya adalah manfaat. Yang pertama itu adalah membantu seseorang yang memiliki lahan terbatas. Seseorang yang tidak mempunyai lahan yang cukup tentunya akan khawatir terhadap proses bilik tanaman selada ini, dikarenakan jika penanaman dilakukan dalam bilik tanpa terkendali, maka hasil penanaman selada tidak bisa dipastikan akan berjalan baik. Yang kedua, mempermudah proses penanaman. Alat yang dirancang mampu memonitoring keadaan bilik tanaman selada secara real time, sehingga proses penanaman jadi lebih mudah dan terkendali dengan adanya sistem ini. Dan yang terakhir, ketiga, mengurangi dampak buruk dari proses budidaya bilik tanaman selada. Tanaman selada akan tumbuh optimal pada rentang suhu udara 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan tanah 65% sampai 78% jika menanam selada pada bilik tanaman. Tanpa adanya sistem kendali bisa saja terjadi dampak buruk, yaitu kerusakan pada tanaman selada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.